Hatiku Tuhan
Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GFC Karismata. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami banyak hal yang membuat kita khawatir dan takut dan cemas. Tetapi ketika hari-hari ini, ketika saya merenungkan satu buah lagu kidung dari sebuah lagu yang sangat-sangat begitu lama, tapi lagu ini malah sangat memberkati saya secara pribadi. Bagaimana ketika ketakutan dan kekhawatiran itu mulai muncul di dalam hati saya ketika melihat situasi keadaan sekitar ataupun hal-hal yang ada dan harus saya hadapi. Lagu ini memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi bahwa tenanglah kini hatiku, Tuhan yang menuntunku. Pada kesempatan sahabat yang sebelumnya saya pernah membagikan satu buah renungan yang berjudul Tenang di Segala Situasi. Kenapa kita harus tenang? Karena dengan tenang itulah kekuatan kita, dengan tenang kita dapat berdoa, dengan tenang karena Allah yang akan menjaga kita. Dan hari ini pun saya akan meneruskan topik yang sama, yaitu tentang tenang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak hal yang kadang membuat kita tidak bisa tenang dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang kadang membuat kita merasa khawatir, takut dan cemas tentang keadaan sekitar kita, bahkan hidup kita, bahkan orang-orang sekitar kita yang kita kasihi. Kadangkala hal itu membuat kita tidak bisa merasa tenang. Kapan kita harus merasa tenang? Itu adalah satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan dan harus kita tahu jawabannya. Karena di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, penting bagi kita untuk kita tetap tenang, untuk kita tetap bisa menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kapankah kita harus merasa tenang? Setidaknya saya akan membagikan dua hal tentang kapan kita harus merasa tenang. Yang pertama adalah saat kita tidak tahu akan hari esok. Benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui akan hari esok itu seperti apa. Saya sendiri pun tidak akan mengetahui 1 jam selanjutnya saya akan seperti apa. Semuanya itu menjadi misteri. Tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui tentang hari esok. Mungkin ada orang yang bisa meramal, yang mengaku memiliki kemampuan untuk meramal tentang hari esok. Itu kenapa banyak orang yang mencoba untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka bisa meramal tentang hari depan. Tetapi apakah hal itu benar dan apa yang mereka ramalkan itu memang benar-benar tepat? Tidak sama sekali. Tetapi banyak kita lihat sekeliling kita, begitu banyak orang tergila-gila dengan ramalan-ramalan ini. Ketika mereka hendak melakukan sesuatu, mereka hendak melakukan bepergian, usaha atau apapun, banyak mereka datang kepada orang-orang yang katanya punya kemampuan meramal ini untuk menanyakan tentang hari esok kehidupan mereka. Itu artinya banyak orang khawatir, takut tentang hari esok. Kadang kita sendiri pun juga khawatir tentang hari esok, karena memang tidak ada satupun orang yang tahu akan hari esok. Tidak ada satupun orang yang bisa menebak dengan pasti apa yang akan terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, kepada bisnis kita, kepada semua yang ada sekeliling kita di hari esok. Tetapi yang pasti yang harus kita pegang adalah walaupun kita tidak tahu tentang hari esok, tetapi Tuhan sendiri berkata melalui firman-Nya, karena masa depan itu sungguh ada. Dan Tuhan juga sendiri bilang bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang membuat kita hancur, tapi rancangan-rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita harus tetap bisa tenang, sekalipun kita tidak memahami dan mengerti akan hari esok itu seperti apa. Tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan memegang langkah kita. Tuhan yang akan memegang setiap langkah kita. Entah hari esok itu mau seperti apa, kita tetap memiliki satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan memegang langkah kita. Dia tidak akan pernah melepaskan langkah kita. Sekalipun mungkin hari esok kita menjadi satu buah misteri, tetapi kita mengetahui satu kebenaran yang pasti, yaitu Allah, Dia menjaga kita, Dia yang akan menyertai kita,
Dia yang Allah Immanuel dalam hidup kita. Walaupun kadang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi tenanglah hatiku, Tuhan menjagamu. Kita tidak akan pernah tahu hari esok kita seperti apa dan bagaimana, tetapi kita pasti dan selalu mengetahui bahwa Allah mengasihi kita, Allah menjaga kita, dan Allah menyertai kita. Itu adalah satu hal yang menguatkan hidup kita. Jadi walaupun kita tidak mengetahui akan hari esok, kita mengetahui bahwa masa depan kita ada. Kita memiliki masa depan yang pasti karena Tuhan sendiri yang sudah berjanji. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tak akan sia-sia. Itulah apa kata firman Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, berbicara tentang kita tidak bisa mengetahui hari esok, marilah kita dengan iman, dengan keyakinan, kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa aku tetap percaya Tuhan, bahwa sekalipun ku tak tahu akan hari esok, tangan Tuhan yang akan memegang, tangan Tuhan yang akan menjaga. Benar Bapak dikasih Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang
setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut akan hari esok. Nah, Bapak dikasih Tuhan, bagian selanjutnya adalah kapan kita harus merasa tenang adalah saat berada di tengah badai. Bapak dikasih Tuhan, semua orang di dunia ini, besar kecil tua, semuanya pasti dan sudah pernah mengalami badai kehidupan. Walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda dan skala intensitasnya pun berbeda-beda, tapi yang pasti adalah setiap orang punya pergumulan hidup masing-masing. Semua orang punya permasalahan hidup masing-masing. Dan ketika seseorang itu berada di dalam tengah pergumulan, kadang-kala hal itu membuat hatinya gusar, gundah gulana, gelisah, dan tidak tenang. Tetapi kita harus ingat bahwa justru ketika kita berada di dalam satu keadaan di tengah badai yang bergejolak, bergelora di dalam hidup kita, kita harus tetap selalu ingat bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hal tersebut. Firman Tuhan berkata bahwa pertolonganku datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan gunung-gunung. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita mengalami badai kehidupan dalam saat kehidupan kita, ingatlah satu hal, bahwa ada penolong dalam hidup kita. Bukankah kita semuanya sudah diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Roh penolong di dalam hidup kita. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki penolong, dan penolong itu tidak jauh dari hidup kita, dia berada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami badai kehidupan, ketika kita mengalami masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, tetap tenang, karena ada penolong yang beserta dengan kita. Kita akan ditolong, kita akan mampu menghadapi semuanya hal itu, sehingga kita akan bisa melewatinya dalam saat kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu kita merasa gelisah dalam kehidupan kita sehari-hari akan tentang apa yang akan terjadi mengenai badai yang terus bergelora di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kita penolong. Tuhan Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata bahwa dan akan ada seorang bagimu penolong, dan itulah Roh Kudus yang ada dalam hati hidup kita. Dia adalah penolong yang telah Allah kirimkan bagi hidup kita, sehingga ketika kita harus menghadapi badai kehidupan, kita tidak menghadapinya seorang diri saja, tetapi kita menghadapinya bersama dengan penolong kita, yaitu Roh Kudus. Jadi tenanglah, karena ada Allah yang akan menolong kita. Sehingga sekalipun badai itu bergelora di dalam hidup kita, kita akan tetap tenang, karena tangan Tuhan juga yang akan menjaga kita. Firman-Nya juga berkata bahwa sekalipun jatuh, kita tidak akan terinjak-injak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang percaya kepadanya, langkah saya dan juga langkah Bapak Ibu saudara semuanya. Ku
Benar bahwa dikasih Tuhan, kita akan tenang sekalipun kita berada di dalam masalah kehidupan kita, karena kita percaya dan kita tahu bahwa Engkau Allahku Tuhan, Engkau yang akan menjaga setiap kehidupan kami. Nah, Bapak dikasih Tuhan, hal itu adalah dua kebenaran yang ingin saya bagikan pada kita semuanya pada hari ini. Kapan kita harus merasa tenang? Yang pertama adalah sekalipun kita tidak mengetahui akan hari esok, kita tetap tenang karena Allah yang akan memegang setiap hidup kita. Yang kedua adalah kapan kita harus merasa tenang saat kita berada di tengah badai, karena Tuhan yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya penolong, dia tidak jauh tetapi dia dalam hidup kita. Nah, Bapak dikasih Tuhan, lantas bagaimana kita bisa tenang? Kalau tadi kapan kita harus tenang dan bagaimana kita bisa tenang, saya akan membagikan secara singkat 3 hal bagaimana kita bisa tenang. Yang pertama yang sudah saya singgung ketika di renungan sahabat sebelumnya, yaitu dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Benar Bapak dikasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan. Kasih itu akan membuat kita tetap merasa tenang, dan kita akan bisa mendapatkan kasih, merasakan kasih ketika kita dekat dengan Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Jadi ketika kita terus dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan mengalami ketenangan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa tenang, yaitu hidup di dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita pun akan mengalami ketenangan. Bayangkan jika Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan, apakah hati Bapak Ibu akan tenang? Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, tentu di dalam hati kita terselip satu perasaan gelisah, karena kita sudah melakukan satu hal kesalahan. Maka ketika kita hidup di dalam kebenaran, hal itu akan membuat kita tetap tenang. Jadi hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran? Maka kita harus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita bisa tenang, yaitu memikul kuk dan belajar pada Yesus. Matius 11 ayat 29 berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak dikasih Tuhan, salah satu cara supaya kita bisa tenang adalah memikul kuk yang daripada Tuhan dan belajar pada Tuhan. Mungkin hal itu kita berpikir bagaimana bisa kita memikul kuk tetapi kita merasa tenang. Setiap kita memiliki tujuan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Ketika kita setiap hari mengikuti Tuhan, memikul kuk bersama dengan Tuhan, dalam artian kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk melakukan apa yang telah Allah persiapkan bagi hidup kita di dunia ini, maka kita akan tenang karena kita sudah mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang telah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami ketika Bapak Ibu sudah melakukan semua tugas yang Bapak Ibu harus lakukan, walaupun capek, tapi ketika Bapak Ibu beristirahat, tenangkan rasanya, tidak ada beban pikiran lagi, karena semua tugas dan tanggung jawab sudah Bapak Ibu lakukan. Demikian juga ketika kita memikul kuk dan belajar pada Yesus, berarti kita berjalan bersama dengan Yesus untuk mengerjakan apa yang telah Allah siapkan untuk kita kerjakan. Setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda di hadapan Tuhan, tetapi yang pasti Allah sudah menentukannya dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan.
Ketika kita memikul kuk dan belajar pada Yesus, seperti apa yang Yesus lakukan, Yesus tetap konsisten dengan tujuannya, dengan apa yang harus dia kerjakan ketika dia datang ke dunia ini, yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus sudah melakukannya itu dengan baik, dengan taat dan setia. Dia menetapkan dan melakukan apa yang menjadi tujuan Allah bagi manusia atas hidup melalui Yesus Kristus. Demikian juga kita harus belajar kepada Yesus untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Allah sediakan bagi hidup kita. Maka kita akan mengalami ketenangan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mari, sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa merasa tenang. Mari kita tetap tenang, sekalipun banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan membacakan satu firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Bapak Ibu mau sehat, mau tubuhnya selalu segar dan diberkati Tuhan, tenanglah. Air yang keruh itu bisa membunuh ikan. Jadi jika ada satu kolam atau akuarium, Bapak Ibu opok-opok airnya, kalau bahasa zaman dulu lagu Joshua diopok-opok, air ikannya itu akan mabuk. Dan kalau diopok-opok terus, ikannya bisa mati. Jadi air yang keruh itu bisa membunuh ikan, dan hati yang keruh bisa membunuh iman. Jika kita tidak tenang, maka hati kita pun akan menjadi keruh. Dan ketika hati kita keruh, hal itu bisa membunuh iman. Jadi tenanglah hidup kita. Mari kita tetap tenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami dengar dan pelajari bersama-sama pada hari ini. Bagaimana kami harus tetap tenang dalam kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang menonton siaran ini dimanapun mereka berada. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidup mereka, kami percaya bahwa Allah akan menolong, menjaga, memelihara hidup mereka semuanya. Demikian hidup kami Tuhan akan pelihara, dan Tuhan berikan kepada kami ketenangan dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak dikasih Tuhan, dan sampai jumpa di pertemuan acara sahabat di acara yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.